Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 40 ayat 36 dan ayatnya yang ke-37. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan di hadapan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah Bapa yang selalu mengerti dan memahami setiap kebutuhan hidup kami, sehingga kami tidak mengalami kelaparan dan kehausan. Engkau selalu menyediakan berkat yang begitu melimpah, kami nikmati dalam mengarungi hidup di tengah-tengah bumi ini. Oleh sebab itu, biarlah berkat Tuhan lewat firman-Mu yang adalah janji dan berkat bagi kami, supaya kami tetap dapat memiliki kekenyangan dan kelegaan. Firman-Mu yang adalah santapan rohani dan air kehidupan bagi kami, maka berikanlah kami ketenangan dan konsentrasi untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 40 ayat 36 dan ayatnya yang ke-37, mengatakan kepada kita, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tema dalam perenungan kita yang akan kita bahas tentang awan, kemah suci, dan Israel. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mengapa kita harus membahas tentang awan? Karena awan sangat berperan penting di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Allah sendiri yang hadir menyerupai awan, karena awan akan menutupi kekudusan ilahi Allah. Awan sendiri yang akan memimpin dan menuntun perjalanan bangsa Israel, karena Allah hadir sebagai awan dalam manifestasi Allah. Itu dapat kita lihat dalam kitab Taurat. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun kemah suci, supaya Allah dapat berdiam ada pada tempat yang kudus, yang suci. Allah ada bersama-sama dengan bangsa Israel. Ketika awan itu terangkat naik, maka bangsa Israel harus melangkah dan berjalan satu perjalanan mereka, yang Allah memimpin mereka selama 40 tahun lamanya. Itulah suatu tanda keselamatan bangsa Israel dipimpin oleh Allah lewat tiang awan. Betapa bangganya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup menjalani kehidupan di tengah-tengah bumi ini. Bukan hanya bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan, tetapi kita juga akan dipimpin oleh tiang awan. Apabila pada tubuh bait kita ini, tubuh bait Allah itu bukan bentuk fisiknya, tetapi tubuh kita ini, ketika kita menyiapkan tubuh kita ini, bait suci ini untuk Allah diam ada dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini akan berada dalam kenyamanan, ketenangan, sukacita, bahkan keselamatan, dan berjalan mendapati janji dan berkat Tuhan yang Ia berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Jangan kita hilang harapan dan tidak percaya kepada Allah yang memimpin dan menuntun perjalanan kehidupan saya dan pemirsa sekalian, karena perjalanan kita ini cukup jauh dan panjang, yang tidak tahu sampai berapa lama perjalanan kehidupan kita. Demikian pula kita melihat seperti bangsa Israel yang dipimpin dan dituntun Allah, suatu perjalanan yang membawa mereka ada dalam kejenuhan, kebosanan, kemarahan, bahkan kehidupan yang sudah mereka tidak mau lagi berjalan dan melangkah untuk melanjutkan perjalanan mereka memasuki tanah perjanjian. Tetapi Allah tetap memimpin mereka dengan tuntunan dan penyertaannya, melambangkan tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Pemirsa yang diberkati Tuhan, andalkanlah Dia sebagai sumber keselamatan yang akan menyelamatkan kehidupan saya dan pemirsa. Maka hiduplah untuk dipimpin Allah. Ia datang sebagai awan yang akan hadir dalam bait suci kita ini, tubuh kita ini,
untuk mengentarkan perjalanan kita memasuki tanah perjanjian, bukan lagi perjanjian secara fisik seperti bangsa Israel, tapi tanah perjanjian memiliki kerajaan kepunyaannya. Ketika kita hidup di dalam Dia, menikmati dan menghidupkan firman dan melakukan akan perintah-perintahnya, maka dengan sendirinya kita mendapati tanah perjanjian yang Ia berikan adalah kerajaan sorga, yang dari sorga datang dalam bumi ini untuk kita tempati dan menikmati janji dan berkat-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, ajarilah kami Tuhan untuk menerima Engkau Allah yang akan hadir tampil sebagai tiang awan yang akan memimpin dan menuntun perjalanan langkah kehidupan kami. Berikanlah kami untuk hidup kudus dan suci di hadapan Engkau, supaya Engkau tetap hadir dalam tubuh bait suci kami ini Tuhan, yang selalu dipimpin dan dituntun, dan kami merasakan janji dan berkat Tuhan, adanya keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati akan pemirsa Klavos Sukacita ini, bahkan kami sekalian sebagai hamba-hamba Tuhan dan para kru-kru, sehingga kami tetap, Tuhan pakai kami begitu dahsyat dan heran untuk membentangkan firman Tuhan bagi umat-umat Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, dan bagi mereka dengan pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan dengar dan Tuhan sahuti, Tuhan pimpin dan tuntun mereka sehingga mereka merasakan urapan dan kuasa mujizat Tuhan selalu nyata lewat channel Klavos Sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.